Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai diagram besi karbida besi atau Fe3C. Jadi sebelum melangkah ke sini, pada pertemuan yang kemarin, yang sebelumnya, kita telah membahas mengenai diagram fase biner, ya, dan macam-macam diagram fase. Jadi sebenarnya untuk masalah diagram fase biner ini kita harus paham dulu sebelum menginjak ke diagram Fe3C. Jadi seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa sampai sekarang perkembangan diagram fase itu masih terus terjadi sampai sekarang. Jadi nanti saya akan mencoba menampilkan dua diagram fase berbeda. Jadi diagram fase Fe3C yang berbeda. Perbedaannya mungkin tidak terlalu signifikan. Mungkin hanya ada dalam temperaturnya, terus komposisinya hanya berbeda 0, sekian atau berapa derajat Celcius. Nah, maksud saya dari sini adalah bahwa sampai saat ini perkembangan dari diagram fase itu masih terus terjadi. Apalagi sekarang didukung dengan kecanggihan teknologi, dengan pemanfaatan software, di mana dengan pemanfaatan software tersebut, hal yang tidak mungkin dilakukan ketika proses eksperimental itu bisa dilakukan melalui software, pendekatan software ya. Jadinya makanya perkembangan dari diagram fase setiap tahunnya pasti akan ada perubahan. Sebelum kita membahas lebih lanjut pada diagram fasenya, kita terlebih dahulu harus mengenal dulu apa itu besi dan besi karakteristiknya ya. Jadi besi di sini ini memiliki titik lebur sekitar 1538 derajat Celcius dan sifatnya adalah alotropi ya. Dan besi alfa di sini itu akan terbentuk sampai sekitar temperatur 910-an. Kemudian besi gamma itu akan terbentuk 910 sampai 1400-an. Dan besi delta akan terbentuk sekitar 1400 sampai 1538 derajat Celcius. Nanti ini akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Dan di dalam besi itu biasanya untuk pemaduannya itu akan ditambahkan karbon. Dan karbon di sini itu dapat berupa senyawa yang berbentuknya karbida besi atau Fe3C dengan kandungan karbon sekitar 6,7%. Kemudian karbon di sini itu bisa juga ditambahkan sebagai larutan padat yang intersisial, tersisi itu menyusup ya. Dan kemudian ada yang ditambahkan berupa grafit ya atau karbon bebas di sini. Dan untuk kelarutan karbon dalam besi itu dalam fase-fase besi di sini itu terbatas. Maksimal 0,025% untuk besi alfa, kemudian maksimal 2% untuk besi gamma, dan maksimal 0,1% untuk besi delta. Ya, mungkin akan saya lebih elaborasikan di slide selanjutnya. Ya, sebelum kita menginjak ke tampilan besi atau diagram fase besi karbida besi, kita perlu ketahui terlebih dahulu mengenai alotropi pada besi. Ya, jadi besi di sini itu dikenal sebagai salah satu logam yang memiliki sifat alotropi, yaitu memiliki bentuk lattice yang berbeda pada temperatur yang berbeda. Jadi besi di sini itu memiliki 3 macam modifikasi alotropi. Besi murni cair yang didinginkan itu akan mulai membeku sekitar 1535 derajat Celcius. Kemudian dia akan menjadi besi delta dengan struktur BCC. Pada rentang 1400 derajat Celcius akan mengalami transformasi alotropik menjadi besi gamma ya dengan struktur FCC. Dan besi gamma ini itu akan tetap stabil sampai temperatur 910 derajat Celcius, di mana terjadi lagi transformasi alotropik menjadi besi alfa non-magnetik dengan struktur BCC. Dan jika pendinginan dilanjutkan seterusnya, jadi hampir tidak ada atau sudah tidak ada lagi perubahan fase hingga temperatur 768 derajat Celcius itu akan terjadi perubahan dari alfa non-magnetik menjadi alfa magnetik.
tetapi tidak terjadi perubahan struktur kristal, yang otomatis juga tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan fase. Dan pada setiap kali terjadi perubahan itu akan ditandai dengan adanya pemberhentian penurunan temperatur. Tampak di sini sebagai garis-garis mendatar ya pada kurva pendinginan. Dan garis mendatar ini maksudnya adalah bahwa terjadinya perubahan fase itu akan berlangsung secara isotermal. Dan untuk semua proses transformasi di sini itu akan berlangsung dengan proses difusi. Karena itu, proses transformasi ini akan memerlukan waktu dan selama itu pula akan dikeluarkan sejumlah panas sehingga temperatur akan tertahan, tidak menurun. Ya, ini maksud dari garis horizontal tadi. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa masing-masing bentuk allotropi besi ini mempunyai kemampuan melarutkan karbon yang berbeda-beda ya. Tadi untuk besi delta itu sekitar 0,1%, itu sekitar temperatur 1500-an derajat Celcius. Untuk besi gamma itu sekitar 2% ya tadi, sekitar temperatur 1100-an. Dan untuk besi alfa itu dapat melarutkan karbon hingga 0,025%, yaitu pada temperatur ada yang menyebutkan 723, ada yang menyebutkan 727 ya. Jadi ada beberapa referensi yang berbeda di sini. Dan kemampuan melarutkan karbon ini akan berubah dengan berubahnya temperatur. Keadaan ini merupakan hal penting atau merupakan sifat dari besi dan baja, dan sifat tersebut itu akan mempengaruhi proses laku panasnya yang akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya nantinya. Ya, ini adalah merupakan tampilan dari diagram fase besi karbon atau besi karbida besi ya. Jadi dalam besi cair itu karbon itu biasanya sih relatifnya ditambahkan karbon ya. Tetapi dalam keadaan padat, kelarutan karbon itu dalam besi akan sangat terbatas, Selain sebagai larutan padat, besi dan karbon itu juga dapat membentuk senyawa intersisial ya, yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Baik itu eutektik, bisa membentuk eutektik dan eutektoid, atau mungkin juga karbon itu akan terpisah sendiri sebagai grafit. Jadi untuk diagram keseimbangan atau diagram fase besi karbon FEC ya. Kenapa kok tidak menggunakan FEC kalau FE3C? Nah, FEC sendiri ini cukup kompleks diagram fasenya. Tetapi dalam dunia teknik itu hanya sebagian saja yang penting. Ya, yaitu bagian dari besi murni sampai senyawa intersisialnya. Atau karbida besi ya, nama senyawa intersisialnya atau Fe3C. Jadi alasan kenapa FEC tidak dipakai adalah seperti itu. Dan Fe3C ini sekitaran mengandung 6,7% karbon. Sebenarnya untuk diagram fase besi karbida besi itu bukan merupakan suatu diagram fase yang seimbang sepenuhnya. Tidak utuh setimbang ya, bukan merupakan representasi dari diagram keseimbangannya. Karena karbida besi di sini itu bukanlah struktur yang akan terjadi pada keadaan yang benar-benar ekuilibrium. Diagram besi karbida besi ini sendiri itu dapat dianggap merupakan diagram equilibrium karena perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung pada pemanasan dan pendinginan yang cukup lambat. Dan untuk pada keadaan yang benar-benar equilibrium karbon itu akan berupa karbon bebas atau grafit ya, sehingga harusnya diagram fase ini adalah Fe dan C ya. Bukan Fe3C ya, harusnya itu Fe dan C, FEC. Perubahan-perubahan dalam keadaan equilibrium itu berlangsung terlalu lama, sangat lama. Berapa lamanya? Nah, tidak tahu.
Ya, saya dulu pernah melakukan suatu eksperimental untuk diagram fase. Itu ada bervariasi untuk unsur tertentu. Saya dulu ambilnya pakai tembaga sama zirkon sama titanium. Itu butuh waktu sekitar 2 bulan. Itu aja masih kadang perlu pengulangan beberapa kali. Ada yang cuman seminggu, ada yang 1 bulan, ada yang hampir setahun gitu. Jadi tidak ada yang tahu kapan keadaan equilibrium itu bisa tercapai. Makanya di sini didefinisikannya sebagai berlangsungnya keadaan equilibrium itu sangat lama atau terlalu lama untuk diagram keseimbangan besi dan karbon. Dan seharusnya karbida besi ini itu akan terurai menjadi besi dan grafit, ya, bisa terurai. Tetapi perubahan ini boleh dikatakan tidak akan terjadi pada temperatur kamar. Nah, temperatur kamar ini maksudnya temperatur rendah ya di sini ya. Dan jangankan temperatur kamar, ketika pada temperatur sekitaran 700 derajat Celcius ya, perubahan tersebut itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Ya, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dan saya menyebutnya karbida besi ini sebagai suatu struktur yang metastabil. Yang metastabil. Ya. Tidak stabil tapi metastabil. Tetapi bisa kita anggap, bisa kita representasikan ya sebagai diagram fase besi ya, bisa direpresentasikan seperti di atas karena berbagai alasan tadi. Lantas informasi apa sajakah yang bisa kita dapatkan dari diagram ini? Ya, pertama kita lihat pada diagram ini, diagram FEV3C ini memiliki 3 garis mendatar. Ya, 3 garis mendatar ini ada maksudnya. Jadi maksudnya di sini itu garis ini akan menandakan adanya reaksi yang berlangsung secara isothermal. Ya, pada temperatur sekitar temperatur 1493 ya, ini terjadi garis isothermal juga ya. Nah, garis isothermal yang di sini ini menandakan atau berlangsung terjadi reaksi peritektik. Ya, jadi dan pada daerah ini sih biasanya tidak begitu penting dalam dunia teknik sehingga jarang dikupas secara menyeluruh ya, secara terperinci pada daerah ini. Selanjutnya pada garis isothermal pada temperatur 1147 derajat Celcius ini akan berlangsung reaksi eutektik. Ya. Selain itu juga pada temperatur 727 ini ada isothermal lain yang terakhir ini akan berlangsung reaksi eutektoid. Dan diagram ini juga itu sudah diberi label ya, penamaan-penamaan dengan istilah yang umum sampai sekarang dipakai. Pada istilah umumnya ini istilah yang biasa atau sering akan kita jumpai pada diagram fase. Dan biasanya label penamaan ini menggunakan huruf Yunani yang menandakan fase atau larutan padat ya. Dan karena pemakaiannya yang begitu luas, maka setiap struktur yang ada pada diagram ini, besi karbida besi ini memiliki nama khusus. Ya, nama khususnya ini sampai sekarang di belahan dunia manapun ini dikenal ya namanya ini. Jadi kita di sini pakai nama yang familiar saja ya. Meskipun mungkin Anda bisa menggantinya dengan nama yang lain yang tidak familiar gitu. Sebenarnya itu pemahaman Anda sendiri dan itu tidak dimasalahkan. Tetapi kalau kita menjelaskannya ke orang lain, maka kita harus menggunakan nama-nama yang familiar yang sudah digunakan di dunia teknik selama berpuluh-puluh tahun. Dan seperti yang sudah pernah dijelaskan di mata kuliah, mungkin Anda pernah mendapatkan pengetahuan bahan atau material teknik ya. Jadi secara garis besar ini sistem paduan besi dan karbon itu dapat dibedakan menjadi 2 yaitu baja dan besi tuang ya. Baja dan besi tuang. Nah, dari diagram ini tampak bahwa
biasanya baja, bukan biasanya, tapi baja itu tidak akan mengandung struktur yang eutectic. Karena baja tidak mengandung struktur eutectic, ya, maka kita bisa mendapatkan suatu informasi yang berharga, ya, informasi yang berharga bahwa hal tersebut karena tidak mengandung struktur eutectic, maka baja tidak akan memiliki sifat mekanik yang sama dengan besi tuang, ya, yang sama dengan besi tuang, karena besi tuang di sini itu akan mengandung struktur eutectic. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Informasi di sini akan saya korek lebih detail di slide selanjutnya. Ya, yang pertama informasinya itu adalah ada fase alfa, atau kita lebih sukanya terkenalnya itu disebut sebagai ferrit, ya. Jadi ferrit ini terbentuk di bawah temperatur sekitar 912 derajat Celcius dengan struktur kristal PCC. Dan kelarutan ferrit di sini itu bisa mencapai, ada literatur yang menyebutkan sampai 0,025%. Nah, kalau di sini di gambar ini sampai 0,022% ya. Dan pada temperatur kamar itu range-nya bisa 0,008% atau bahkan ada yang bisa di bawahnya. Jadi itu untuk kelarutan karbon dalam ferrit. Di ferrit sendiri ini kekuatannya itu rendah, tetapi ferrit ini memiliki keuletan yang tinggi. Karena di sini kan ada korelasi antara kekuatan dan kekerasan, ya. Jadi karena kekuatan rendah, maka kekerasannya juga relatif rendah, ya, sekitar 90 Rb gitu, Rockwell skala B, ya. Bukan sekitar, maksud saya kurang dari 90 Rockwell B. Nah, di sini disebutkan atau tampak bahwa struktur mikro dari ferrit, ya, hampir ya ini keseluruhan adalah ferrit, di mana dengan yang bagian garis-garis hitam itu merupakan batas butir, ya, yang putih merupakan fase dari ferrit itu sendiri. Dan di sini ada suatu diagram ini menunjukkan, kurva ini menunjukkan pengaruh dari kandungan karbon terhadap yield strength dari ferrit, ya. Jadi semakin tinggi kadar karbonnya sampai 0,05, maka yield strength yang dimiliki juga akan semakin meningkat. Nah, ini karakteristik dari besi ferrit atau fase ferrit di sini. Selanjutnya ada fase eutectoid, atau lebih terkenalnya adalah fase perlit. Jadi dan fase perlit di sini ini merupakan suatu campuran eutectoid dari cementit dan ferrit yang terbentuknya itu berselang-seling atau berlapis-lapis. Ibaratnya seperti kulit zebra, ya, di sini, ya, selang-seling hitam putih dan selanjutnya dan seterusnya. Kemudian untuk kandungan karbon dari perlit sendiri ini bisa mengandung 0,76% karbon. Ada yang referensi menyebutkan 0,8% gitu. Ada kita pakai 0,76 aja di sini, ya, sesuai dengan gambar. Kemudian terbentuknya itu dari reaksi yang terjadi pada temperatur sekitar 720 derajat Celcius. Untuk sifat mekaniknya ini sedikit lebih baik daripada ferrit. Dia mengandung kekuatan tarik yang relatif tinggi. Kemudian keuletan itu karena kekuatan tariknya meningkat, ya, maka keuletannya akan menurun jika dibandingkan dengan ferrit. Kemudian kekerasannya itu juga akan selaras, ya, akan sedikit meningkat daripada ferrit. Informasi selanjutnya di sini ada cementit, ya. Cementit ini seringkali disebut atau nama lain dari karbida besi atau Fe3C, di mana ini merupakan senyawa intersisial yang mengandung kadar karbon
sekitar 6,7%. Cemented ini sangat keras, tetapi juga getas karena berlawanan ya, permainan, dan memiliki struktur kristal ortorombik. Kemudian ada austenit yang dilambangkan dengan gamma. Ini memiliki kelarutan karbon maksimum sekitar 2,1% pada temperatur 1147 derajat Celcius. Kekuatan tariknya cukup bagus, ya. Kekerasannya juga sekitar 40 Rockwell C, ketangguhannya juga tinggi. Dan biasanya untuk austenit sendiri ini tidak stabil pada temperatur kamar dan memiliki struktur kristal berupa FGC. Yang lain adalah senyawa eutectic ya, atau nama lainnya adalah ledeburite, di mana ini merupakan campuran antara austenit dan cemented yang mengandung 4,3% karbon dan terbentuknya itu pada temperatur sekitar 1147 derajat Celcius. Dan ini merupakan pink struktur mikro dari ledeburite ya. Sejenak saja. Kemudian ada informasi apa lagi yang bisa kita dapatkan? Ada temperatur kritis bawah atau lower critical temperature. Di sini dilambangkan atau ditunjukkan dengan garis A1 yang merupakan temperatur eutectoid. Ya, tampaknya ini berupa garis mendatar pada temperatur sekitar 727. Dan pada temperatur ini, ya, itu akan terjadi reaksi eutectoid, di mana austenit ini ketika didinginkan akan berubah menjadi ferrit dan cemented. Ferrit dan cemented ini merupakan perlit ya. Tadi di informasi yang sebelumnya kita bisa dapatkan bahwa perlit itu merupakan campuran antara ferrit dan cemented. Ya, ini jadi ketika austenit ini ketika didinginkan dia akan berubah menjadi perlit. Ada informasi apa lagi kah? Yang lain adalah ini upper critical temperature atau temperatur kritis atas, dilambangkan dengan A3. Ya, pada temperatur ini merupakan temperatur awal atau start temperature terjadinya perubahan alotropik dari gamma menjadi alfa. Itu pada proses pendinginan atau sebaliknya ya, ketika pemanasan dari alfa menjadi gamma, dari ferrit menjadi austenit. Terus kemudian ada garis Solfus, informasi yang terakhir. Garis Solfus ini ACM. Ini merupakan batas kelarutan karbon dalam austenit. Ya, jadi diingat-ingat ya, nanti ketika kalian ada yang mungkin teman kalian atau instruktur kalian bilang A1, kalian sudah terbayang A1 ini garis A1 di sini. Ini ketika melakukan proses perlakuan panas, mula-mula misal suatu logam tadi itu dipanaskan, suatu baja itu dipanaskan hingga garis A3. Di atas garis A3, kalian sudah tahu. Garis A3 ini kira-kira segini nih. Gitu. Jadi harapannya di sini familiar dengan kosakata atau label-label yang digunakan dalam dunia teknik.